Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana saya menyusun monthly cash flow dan budgeting. Jadi karena monthly berarti ini adalah untuk 1 bulan saja. Ini adalah monthly cash flow dan budgeting yang sudah saya buat. Karena kebetulan sekarang adalah akhir September, maka saya juga akan membuat monthly cash flow budgeting untuk bulan Oktober. Di halaman pertama ada tabel tentang pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Kita isi karena di sini adalah bulan Oktober. Jadi kita tulis di sini Oktober 2020. Kemudian untuk sumber pendapatan saya pilih menjadi 2 ya. Di sini adalah gaji. Gaji itu biasanya sekitar 2.250.000. Kemudian yang kedua itu adalah fee. Dari usaha saya ingin menggaji saya dengan fee sebesar 1,5 juta. Jadi total pendapatan yang saya miliki adalah 3.750.000. Dana yang pendapatan utama ini nanti yang akan saya alokasikan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk menabung dana investasi dan dana-dana yang lain. Untuk pendapatan sampingan yang nilainya tidak pasti dan mungkin setiap bulannya juga kadang ada kadang tidak, maka ini sementara saya kosongkan. Karena kalau yang ini tuh saya pasti segini, karena sekarang kan masih belum gajian ya bulan Oktober. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua itu adalah alokasi pengeluaran bulanan. Di alokasi pengeluaran bulanan itu saya kategorikan ya, mulai dari sedekah, kemudian tagihan wajib, kemudian kebutuhan pokok bulanan, kemudian belanja bahan pokok, tabungan, dan nanti ada dana untuk lain-lain. Ini saja, tetapi nanti teman-teman menyesuaikan ya. Jadi alokasi pengeluaran bulanan itu apa? Biasanya saya sebelum menyusun anggaran yang ini, saya akan melist dulu tagihan wajib yang biasanya dikeluarkan setiap bulan. Karena berhubung tagihan wajib itu setiap bulan itu sama, maka saya akan menyontek ya teman-teman, menyontek yang di bulan sebelumnya. Jadi di sini bulan sebelumnya itu adalah bulan Agustus. Jadi dari sini ini bulan Agustus 2020 untuk gajinya tetap sama ya seperti yang tadi, karena ini termasuk gaji pokok. Jadi gaji sampingan saya tidak masukkan ke sini. Nanti insya Allah untuk gimana memilah pendapatan utama sama pendapatan sampingan kalau usahanya itu adalah gajinya itu tidak pasti, misalkan usaha atau all shop. Nah itu nanti akan dibahas di video yang terpisah seperti itu ya. Kita juga tidak bisa mengisi alokasi pengeluaran bulanan kalau kita tidak tahu tagihan wajibnya itu berapa, kemudian kira-kira kebutuhan pokok setiap bulannya itu berapa. Kita kan nggak bisa langsung, kalau seandainya kita langsung tagihan wajib kita alokasi misalkan langsung 500 gitu, tiba-tiba lebih besar atau lebih kecil, kan terlalu jauh gitu ya. Jadi sebelum mengisi yang alokasi pengeluaran bulanan, saya biasanya mengisi list tagihan wajib terlebih dahulu. Tagihan wajib itu yang seperti apa? Yang setiap bulan kita wajib bayarkan. Kalau saya pribadi seperti ini ya, air, kemudian ada listrik, kemudian ada pulsa internet, kemudian ada pulsa biasa, kemudian iuran sampah. Saya alhamdulillah itu tidak ada yang macam-macam, karena sekarang ini saya menerapkan hidup minimalis ya, jadi tidak terlalu banyak pengeluaran dan kebetulan juga tidak ada tagihan-tagihan. Tetapi kalau misalkan teman-teman di sini ada misalkan langganan Netflix misalkan,
atau langganan-langganan yang lain silahkan ditulis di tagihan wajib. Kenapa? Karena wajib kalian bayar setiap bulan ya. Kalau saya kebetulan seperti ini, saya alokasikan seperti ini, kemudian ketemulah sekian. Ternyata setiap, misalkan kayak air kan tidak selalu sama ya. Jadi air itu bulan ini berapa, bulan depannya itu berapa. Kemudian untuk listrik, nah ini saya alokasikan sekian dan saya lupakan karena pakai pulsa. Nah, kalau pakai pulsa itu kan ada biaya administrasi ya. Nah, ternyata saya minus di sini. Ya kita tulis minus kalau memang minus ya. Kemudian yang lain-lain ternyata seperti ini. Nah, ini bisa kita isi ya setelah kita melakukan pembayaran. Kemudian berapa yang sebenarnya, kemudian sisanya itu berapa. Nah, sisanya itu dipakai apa ya? Sisanya disimpan dulu ya, jangan digunakan. Tetap ditaruh di, misalkan kita masukkan dana yang tadi di amplop yang dana tagihan ya, silahkan ditaruh di situ dulu. Nanti di akhir bulan akan kita ambil. Untuk apa? Ya bisa untuk digunakan menabung atau untuk keperluan yang lain. Ya nanti kita juga akan bahas tentang itu. Kemudian belanja yang berikutnya itu adalah belanja makanan mingguan. Belanja mingguan atau 2 minggu itu terserah teman-teman suka-suka ya di sini. Tapi kalau saran saya lebih efektif tidak setiap hari ke pasar, itu lebih mudah kalau kita membelinya itu dalam 1 minggu itu maksimal itu 1 kali gitu. Kecuali kalau misalkan kayak sayur yang segar, misalkan kayak sawi atau kangkung gitu, beli di Melijo setiap pagi gitu enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang kayak ikan dan lain sebagainya bisa dimasukkan ke freezer, sekalian aja beli sekali biar nggak bolak-balik gitu. Apalagi nanti kan ada meal planner ya, dalam 1 minggu itu kita akan masak menu apa saja gitu ya dalam 1 minggu nanti, dan kebutuhannya itu akan kita taruh di sini. Misalkan kita mau masak sop berarti butuh sayur apa aja, misalkan mau masak mujair asam manis maka dia butuh apa, nanti dalam 1 minggu itu kebutuhan itu di sini semua. Kemudian nanti kita biar belanjanya juga tidak mubazir gitu, karena biasanya itu perempuan itu suka membeli sesuatu yang akhirnya itu tidak dipakai. Oke, jadi saya anggarkan dengan dana 1 juta. Kemudian ternyata karena ini tuh bulan Agustus ya teman-teman, jadi saya sudah tahu habisnya berapa, sisanya itu berapa, dan kebetulan habisnya saya itu cuma segini ya, jadi dari segini cuma segini doang. Kemudian saya masih bisa nge-save sebesar 230, jadi ini saya yang ini saya tetap diamkan. Kemudian selain itu ada belanja kebutuhan bulanan. Saya biasanya membuat dulu ya sebelum menyusun. Teman-teman juga harus membuat dulu beras, air minum, gas LPG, laundry, ini sabun dan teman-temannya, terus sabun cuci piring, yang garam bensin saya masukkan ke sini. Kemudian ada snack, sabun. Nah biasanya untuk belanja bulanan itu saya kadang-kadang itu bulan ini sudah belanja, bulan depannya itu nggak belanja lagi karena masih sisa seperti itu. Jadi tidak setiap bulannya itu tidak pasti, dan saya anggarkan cuma sekian karena saya masih berdua saja ya, jadi tidak terlalu banyak kebutuhannya. Nanti kalau teman-teman ada susu atau diapers ya silahkan ditulis di sini semua. Kemudian nanti akhir bulan kita akan total habisnya itu berapa, apakah minus apa masih ada sisa gitu. Kalau di sini saya habisnya itu sekian. Itu jadi sebelum kita mengisi alokasi pengeluaran bulanan, sebelum kita mengisi yang ada di sini, terlebih dahulu kita harus mengisi yang tagihan wajib, belanja makanan bulanan, dan belanja kebutuhan bulanan terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan ke sini. Nah, misalkan kayak ini sedekah, mohon maaf masih ditampilkan ya. Jadi ini memang sedekah saya, yang ini adalah sedekah kayak wajib gitu. Namanya itu tabarok ya, tabungan berkah, tetapi saya memang sudah alokasikan yang itu ya. Jadi biar saya tuh tidak bingung. Karena kalau yang itu kan harusnya tuh setiap hari diisi. Tapi karena sekarang itu pandemi, kemudian kita nggak pernah keluar dan kita nggak pernah punya uang pecah-pecah gitu. Jadi akhirnya saya akan niatin setiap pagi itu saya kasih sekian gitu, nanti berarti 1 bulannya itu berapa gitu. Jadi saya masukkan di ini adalah tabarok ya. Kemudian tagihan wajib tadi kan anggarannya sekian. Nah dari sedekah, tagihan wajib, kebutuhan pokok, kemudian belanja makanan,
sama saya kasih juga untuk lain-lain, itu adalah dana-dana. Kita isi detail ya, itu sekian. Ternyata setelah saya total, saya masih punya uang sisa sebesar 1,5 juta. Nah 1,5 juta itu harus saya tabung. Berarti semuanya saya masukkan ke list tabungan. Jadi nanti teman-teman juga gitu. Nah ini kan gambaran umum sebelum kita menyusun budgeting. Jadi kita kan harus tracking dulu di bulan-bulan sebelumnya. Tetapi gimana seandainya di bulan-bulan sebelumnya itu yang harusnya itu dananya itu lebih kecil dibandingkan pendapatan, tetapi malah lebih besar daripada pendapatan pengeluarannya itu, kan otomatis tidak bisa ditabung atau tidak punya sisa atau bahkan minus. Maka teman-teman harus berusaha pos mana yang bisa dikurangi anggarannya. Kan biasanya makan atau kebutuhan harian itu yang kadang-kadang itu sedikit tetapi itu tidak terasa tiba-tiba habis. Nah, kalau kita sudah punya anggaran seperti ini, nanti jelas, oh uangku itu segini, jadi supaya aku tuh bisa nabung, bisa investasi, maka saya harus pengeluarannya itu berapa gitu. Tetapi ya itu, kalau saya pribadi nggak bisa langsung misalkan, oh aku harus nabung 10% atau saya nabung 20%. Nah, kita lihat dulu pengeluaran kita itu yang biasanya seperti apa, kan nggak bisa kalau misalkan bulan ini saya keluar uang 1 juta untuk makan, terus bulan depan saya pengen cuma 500 saja, kan nggak mungkin gitu loh ya. Meskipun mungkin tapi itu akan sulit, malah kita akan tertekan gitu. Jadi kita akan membatasi tapi dalam bentuk secara bertahap. Nah jadi teman-teman sudah punya gambaran ya dalam menyusun alokasi. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama berarti harus tracking dulu dari bulan-bulan sebelumnya itu pengeluaran seperti apa. Nah teman-teman, kalau sudah dibikin seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengambil dana kita 3.750.000 itu, yang 1,5 juta langsung kita simpan sebagai tabungan. Jadi jangan belanja dulu sebelum menabung sebesar sekian ini. Jadi kalau saya punya, karena biasanya saya 1 semester gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita ambil tadi kan 1,5 juta itu langsung ya teman-teman. Kalau misalkan kita tidak langsung kita transfer, boleh nih teman-teman misalkan di amplopin dulu seperti saya. Jadi di sini karena biasanya saya lebih suka per semester gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kayak gini, itu saya bikinnya mulai dari yang bulan Juli, Agustus sama September. Jadi di amplop ini itu adalah isinya, jadi 1,5 juta ditambah 1,5 juta ditambah 1,5 juta selama 3 bulan. Jadi ini adalah dananya di sini. Dan ini tuh tidak boleh dipakai teman-teman ya, karena ini adalah investasi kita kecuali benar-benar darurat. Kemudian nanti saya juga akan membahas ini, ada tabungan suka-suka dan ada sinking fund, itu dananya dari mana. Nanti insya Allah akan saya bahas tersendiri ya. Jadi kita tadi yang pertama kali lakukan adalah setelah gajian, dana yang sudah kita alokasikan ke dalam tabungan itu harus kita tulis, masukkan ke dalam amplop seperti ini. Jangan sampai kita ambil, jangan belanja dulu sebelum menabung, itu adalah slogan yang harus kita gunakan. Oke, jadi apa perlu saya tunjukkan? Nggak perlu ya. Kemudian ini, nah kemudian karena ini adalah bulan Agustus, jadi secara otomatis saya sudah tahu, oh ternyata selama bulan Agustus itu pengeluaran total saya adalah 3.249.000 ya. Ternyata saya masih punya sisa nih 501 ya. Biasanya kayak gini tinggal 500 ya, yang 1.000 sudah hilang karena receh gitu, atau kalau enggak gitu malah ada kurang juga, nggak nyampe 500 gitu. Karena biasanya ada uang-uang receh yang akhirnya hilang entah kemana ini. Karena biasanya juga kalau belanja itu dibulatin-bulatin gitu loh sama penjualnya itu. Nah itu teman-teman, jadi itu adalah cara saya membuat budgeting. Jadi nanti yang bulan Oktober saya isi nanti saja ya. Insya Allah itu kalau 1 bulan itu sudah berjalan
dan kemungkinan bulan-bulan berikutnya itu tinggal nyalin. Jadi nanti saya tinggal akan menyalin yang ini ya, yang ini ke sini. Yang sebenarnya baru nanti setelah terjadi. Nanti teman-teman saya akan membahas tentang tabungan-tabungan itu tersendiri ya. Mungkin yang ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.